Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali. Di video kedua ini kita akan membahas alat yang kedua, bagaimana penggunaannya hingga maintenance, yaitu impinger set. Alat yang berfungsi untuk mengambil contoh gas, biasanya SO2, NO2, O3, H2S, dan NH3. Apa aja sih alatnya? Kita langsung buka aja. Terdapat dua bagian untuk alat impinger set. Yang pertama adalah tripodnya sendiri. Yang kedua adalah alat utama, yaitu impinger set. Mungkin kita akan mulai dari pembukaan tripodnya ya. Di tripodnya ini ada tulisan up. Ini adalah bagian yang dibuka. Kalau sulit bisa menggunakan bantuan kunci. Bentuk tripodnya seperti ini. Ini bisa langsung dibuka seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada bagian untuk mengatur ketinggian. Bisa sampai ketinggian yang kita inginkan. Tapi di dalam SNI 1 sampai 1,5 meter ketinggian untuk melakukan sampling gas-gas ini. Nanti kita bisa setting seperti ini, namun untuk efisiensi dan efektivitas biasanya ini nanti terakhir. Kita setting dulu impinger setnya. Oke, nah ini adalah bagian utama dari sampling gas. Di dalamnya ada baterai, tempat baterai yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk baterai cadangan, tenaga cadangan jika misal baterai di dalam impinger set ini sudah habis. Tinggal dibuka, kemudian dimasukkan baterai sebanyak sekitar 6 buah. Kemudian nanti ini bisa dipakai 2 hingga 3 jam. Ayo Mas, tolong. Nah, ini dia peralatan utamanya impinger set. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Udara akan masuk lewat sini dan akan keluar lewat sini. Pompanya ada di dalam sini dan ini tempat chargingnya. Cara membukanya gampang. Tinggal ini kaitnya dibuka dua-duanya. Dan ini isinya. Di dalamnya ada kabel untuk chargingnya dan rangkaian-rangkaian dari impinger glass. Oke, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada 5 rangkaian impinger. 1, 2, 3, 4, 5. Total dari impinger atau mini impinger ini ada 10. Yang belakang ini berfungsi untuk menaruh silika gel. Jadi udara yang masuk ke dalam pompa nanti itu adalah udara-udara kering sehingga tidak merusak pompa. Saya akan coba buka satu ya. Nah, kayaknya seperti ini. Pelan-pelan saja bukanya, karena ini adalah gelas. Keduanya bisa dibuka seperti ini. Nanti udara masuk lewat belakang, kemudian dikeluarkan lewat atas. Kemudian ini ada 2 Bapak Ibu sekalian, depan belakang. Depan ini diisikan dengan reagen kimia yang diinginkan. Untuk NO2, Bapak Ibu sekalian bisa masukkan reagen NO2 sebanyak 10 ml di sini. Kemudian masukkan juga silika gel 10 hingga 15 ml. Silika gel yang dimasukkan harus berwarna biru supaya menjamin bahwa udara-udara yang masuk ke dalam pompa itu adalah udara kering sehingga tidak merusak pompa. Bagian depan adalah bagian-bagian untuk meletakkan reaksi-reaksinya. Bisa saja Bapak Ibu setting, misal di sini SO2, kemudian di sini adalah NO2, H2S, NH3 atau O3. Yang pasti yang warna coklat ini khusus NO2. Dan bagian belakang, impinger bagian belakang Bapak Ibu sekalian isi dengan silika gel. Cukup simpel pemakaiannya. Yang pasti yang pertama Ibu cek adalah kelengkapannya, apakah ada yang pecah atau tidak.
Kemudian silika gelnya tersedia atau tidak. Kemudian kita cek baterainya Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung tekan bagian ini saja. Nah, ini mengindikasikan sisa baterainya. Kalau misalkan mendekati 0, Bapak Ibu sekalian harus charging dulu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu masukkan bahan-bahan kimianya yang sesuai dengan parameter NO2, SO2, O3. Misalnya kita masukkan sebanyak 10 mili, kemudian kita taruh saja langsung. Di dalamnya udara akan masuk ya dari belakang Bapak Ibu. Udara akan masuk dari belakang, kemudian akan masuk ke dalam sini. Akan masuk ke dalam sini, masuk ke dalam impinger yang akan bereaksi dengan bahan-bahan kimia di dalamnya, penjerapnya. Kemudian udara yang sisanya akan masuk ke dalam silika gel. Kalau udaranya masih mengandung uap air, maka akan diserap oleh silika gel. Kemudian baru udara dikeluarkan lewat sini. Kemudian bagaimana cara on off-nya? Mudah saja Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita on off kan, di sini ada 5 flow meter. Jadi independen Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa setting satu parameter, satu pompa, kekuatan pompanya, karena berdasarkan aturannya masing-masing, semua gas itu mempunyai flow yang khusus. Contohnya NO2, dia range kerjanya di 0,4 liter per menit. Maka kita akan setting nanti di 0,4 liter per menit. Cara menghidupkannya mudah Bapak Ibu sekalian, tinggal pencet bagian warna merah. Maka akan terlihat ya di sini. Dia sudah nyala, kemudian sudah terlihat. Kalau Bapak Ibu sekalian memasukkan reaksi di sini, dia akan melakukan seperti berbuih di sini. Dan itu tandanya sudah sampling sudah dilakukan. Untuk setting flow-nya Bapak Ibu sekalian bisa lewat sini. Untuk menurunkan flow-nya ini searah dengan jarum jam. Misal kita setting di 0,6. Nah, untuk menaikkan flow-nya kita berlawanan arah jarum jam. Misal permintaan flow-nya adalah 1 LPM. Kita akan naikkan. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi jika Ibu mempunyai flow kalibrator yang berfungsi untuk mengkalibrasi dari flow meter ini semua, sehingga flow yang dihasilkan memang benar-benar dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk mematikannya mudah, tinggal pencet kembali warna merah ini. Selesai. Nah, sekarang kita akan coba semuanya running bersamaan. Tinggal kita pencet masing-masing Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kedua, tiga, keempat, dan kelima. Semuanya running bersamaan. Biasanya sampling akan dilakukan selama 60 menit. Kecuali O3 itu 30 menit dikali 2. Jadi tiap 30 menit kita akan mengganti preaksinya, kemudian mengganti dengan yang baru, dan sampling yang kedua 30 menit. Hasilnya dijumlahkan. Selain dari O3, sampling 60 menit maksud saya selama continue. Kira-kira apa sih yang biasanya ada masalah di alat ini? Yang pertama adalah biasanya flow-nya tidak tercapai atau mampet. Flow ini tidak tercapai bisa banyak kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, terutama di bagian belakangnya. Kalau saya buka kembali, di bagian belakang sini yang Bapak Ibu masukkan silika gel, biasanya silika gel akan mampet di ujungnya, sehingga flow tidak terbaca dan tidak terdapat buih di ujung penyerapnya. Biasanya caranya ya berarti kita singkirkan dulu silika gel yang berada di dalam impinger yang kedua ini. Kemudian karena ini kaca Bapak Ibu sekalian perlu hati-hati pada saat transport. Kalau bisa jaraknya tidak terlalu jauh, ini ditaruhnya tidak di belakang mobil ya, yang terkena guncangan hebat. Dan jika ibu bapak masih khawatir juga, ini bisa dilepas semuanya. Jadi impingernya terpisah, Bapak Ibu sekalian lepaskan semuanya, kemudian ditempatkan di satu wadah yang aman.
Kemudian ketika sudah sampai di lapangan, ini tinggal dipasang-pasang kembali. Yang penting ibu bapak sekalian ingat alurnya. Saya contohkan sekali lagi ya bapak ibu sekalian. Oke, ini ada line dari pompa atau line dari belakang. Line yang di sini ya bu ya. Ini masuk ke yang lurus. Kemudian udara akan masuk ke dalam sini dan dikeluarkan yang ke bengkok. Jadi udara masuk yang lurus, kemudian keluar yang bengkok. Sama begitu juga dengan yang kedua. Udara masuk yang bagian lurusnya, kemudian keluar yang bengkok. Keluar masuk ke dalam pompa. Ini keluar masuk dari luar sini. Yang penting ibu tahu alurnya ini, jadi ibu bisa aman untuk melepaskan ini semua impingernya selama transportasi. Kemudian ketika sudah kita setting seperti ini semua, kita masukkan impinger semuanya dan silika gel, ini bisa kita simpan dulu seperti ini. Kita tutup, kemudian kita taruh di tripod yang sudah disediakan. Ini bisa kita atur ya Bapak Ibu sekalian sekali lagi. Namun untuk memudahkan biasanya kita akan taruh yang simple dulu, yang dalam jangkauan tubuh kita, kemudian kita taruh dulu. Boleh minta bantuannya Mas Pian? Di bawahnya ini ada lubang Bapak Ibu sekalian. Tinggal dimasukkan ke dalam tripod. Seperti ini. Jadilah Bapak Ibu sekalian bisa sampling. Ini bisa dibuka pada saat sampling, atau bisa juga tertutup pada saat sampling. Seperti ini. Tapi biasanya untuk melindungi dari sengatan sinar matahari, karena beberapa reaksi memang sangat sensitif terhadap sinar matahari. Jika terkena sinar matahari berlebih, reaksi ini akan rusak. Biasanya pada saat sampling ini akan ditutup seperti ini, dan akan ditinggal selama 60 menit atau 30 menit. Dan setelah 30 menit kita datang kembali dan kita matikan, kita ambil sampelnya dari wadah sampel dan kita analisa lanjutan dengan spektro atau analisa yang lainnya. Sekian Bapak Ibu sekalian, untuk pemakaian impinger set ini cukup mudah pengoperasiannya, namun memang perlu hati-hati karena kita menggunakan peralatan kaca. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.